dalam praktek sehari-hari real di lapangan, tanpa sadar, sorry to say, mereka justru memerintah, menyuruh Tuhan melakukan. Sama halnya tadi, sudah pegang uang disuruh sampai di sana, Dedi bayarin lah Dedi, tolong please bayarin. Nah, konsep-konsep itu dulu saya alami ketika ada orang sakit. Tuhan Yesus tolong dong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan, tolong sembuhkan. Kepadamu sudah memberi kuasa, sembuhkan orang-orang sakit. Jadi atas dasar otoritas itu, saya berkata, hai orang-orang sakit, in Jesus name, you heal. Pertanyaan ini saya tujukan kepada saudara-saudaraku, Aperlin Jebua, Patri Smith, Bapak Muriwali Yanto Matalu, termasuk juga hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Apakah bagian firman Tuhan ini hanya berlaku di zaman Yesus dan para rasul dan tidak lagi eksis berlaku pada saat ini? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan memberikan satu ulasan penting dan menarik, praktis dan sederhana, tetapi dapat membuka mata hati, mata rohani kita, khususnya dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ulasan ini saya beri judul, wajib tonton tuntas. Rahasia kuasa penyembuhan Pastor Andi Simon benar-benar terbongkar. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ketika saya memberikan anak saya uang, nak pergi belikan mie, atau apa, nasi kuning, itu di Makassar ini, atau pangsit mie yang kau anak saya nggak ragu, dedinya suruh, uangnya ada. Sampai dijual nasi kuning, pangsit mie, dia tinggal membeli, pay, take away. Prinsip diutus. Ketika dia lakukan hal yang salah, saya katakan salah ya, karena dia tidak mengerti prinsip itu. Apa itu? Sampai jual nasi kuning atau pangsit mie, Dedi, tolong dong tawarkan. Padahal sudah cukup uangnya. Dedi, tolong dong bayarkan. Dia udah pegang uang. Kira-kira ilustrasi ini menggambarkan kekristenan yang ada di dalam hidup orang percaya. Mereka ketika mendoakan orang sakit, mereka lupa mereka diutus Tuhan. Sehingga dalam praktek sehari-hari real di lapangan, tanpa sadar, sorry to say, mereka justru memerintah, menyuruh Tuhan melakukan. Sama halnya tadi, sudah pegang uang disuruh sampai di sana, Dedi bayarin lah Dedi, tolong please bayarin. Nah, konsep-konsep itu dulu saya alami ketika ada orang sakit. Tuhan Yesus tolong dong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan, tolong sembuhkan. Kepadamu sudah memberi kuasa, sembuhkan orang-orang sakit. Jadi atas dasar otoritas itu, saya berkata, hai orang-orang sakit, in Jesus name, you heal. Karena atas otoritas, kuasa Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya. Tinggal bagaimana orang percaya, saya pakai bahasa ini, dan digoreng-gorengnya, mengolahnya. Tentu untuk mengolah itu dia menghidupinya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan pernyataan singkat dari hambanya Pastor Andi Simon dengan sebuah ilustrasi dan contoh yang sangat praktis, sederhana, mudah kita mengerti dan pahami bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari contoh praktis yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, terus terang, mata hati, mata rohani saya benar-benar tercelik dan terbuka. Dan saya perlu sampaikan kepada setiap kita, ini tidak pernah saya temukan dan dapatkan
di sekolah tinggi teologi di mana saya sampai beberapa tahun belajar. Ini bukan merupakan sebuah ilmu teologi yang begitu mendalam, sukar dan sulit dimengerti. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan satu pengertian pemahaman yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita terbuka menerima dan menghidupinya, maka saya yakin dan percaya kita akan melihat sesuatu yang besar dalam pelayanan kita. Ketika kita benar-benar menghidupi apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Hani Simon, maka akan terjadi kegerakan sekaligus terobosan yang begitu luar biasa. Bahkan akan terjadi penggenapan firman Tuhan bahwa lebih dari yang kita doakan dan pikirkan Tuhan sanggup sediakan. Karena apa? Karena kuasanya yang telah dinyatakan, dikaruniakan kepada kita. Kuasa itu bekerja secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, praktisnya hambanya Pastor Hani Simon memberikan contoh, menyuruh putrinya untuk membeli mie, dan uang pun telah dikasih. Setelah sampai di sana, adalah sesuatu yang salah dan keliru ketika putrinya kembali meminta tolong kepada ayahnya supaya dibeliin atau dibayar. Kenapa? Karena ketika diutus pertama kali, sudah jelas perintahnya membeli mie. Sudah diperlengkapi dengan uang yang cukup untuk membayar mie pangsit tersebut. Tugasnya hanya membayar, selesai. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, contoh praktis sederhana ini mengingatkan kita bahwa saudara dan saya memang tidak semuanya dipanggil menjadi pendeta, pastor, penatua, gembala. Tapi yang jelas karena kita mengerti dan menyadari bahwa seluruh hidup kita sama-sama ditebus oleh Allah di dalam Kristus melalui kematiannya, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Maka kita memiliki tugas yang sama. Kita dipanggil untuk menjadi garam, kita dipanggil untuk menjadi terang, saksi Kristus, bahkan suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus terang jujur berkata kepada setiap kita saat ini, saya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ternyata model dari doa-doa yang saya naikkan selama ini kepada Tuhan adalah doa-doa yang belum klop, belum sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dan dijelaskan secara praktis dan sederhana oleh hambanya Pastor Hani Simon. Saudara dan saya telah dipanggil, dipilih, dan diutus untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan tentunya ketika kita diutus, tidak mungkinlah kita tidak diperlengkapi dengan kuasanya. Sebagai contoh, tidak mungkin seorang jenderal, panglima, menyuruh anak buahnya bertempur dan berperang tanpa diperlengkapi dengan senjata atau pistol misalnya. Adalah seorang pemimpin yang tidak berhikmat, tidak arif, tidak bijaksana. Ketika seorang panglima misalnya mengutus anak buahnya masuk ke medan pertempuran, medan peperangan, tapi tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Kalau itu terjadi berarti dia hanya menyerahkan nyawa anak buahnya untuk dikalahkan oleh musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perlu sampaikan kepada kita saat ini. Kita diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia. Seperti Yesus pernah bersabda, engkau kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Apalagi nanti ada yang kita hadapi, serigala berbulu domba. Semakin berat lagi tantangannya. Tetapi kita tidak perlu takut, kecut, dan tawar hati. Karena kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Diperlengkapi dengan
exousia, diperlengkapi dengan dunamis. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah dipaparkan oleh hambanya Pastor Rani Simon tadi, bukan hanya dengan maksud dan tujuan supaya mendapatkan pengunjung atau penonton. Tidak. Tapi pernyataan beliau ini perlu saya gali lebih luas mendalam sesuai dengan apa yang saya mengerti, pahami melalui fakta dan data Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap dan berdoa kiranya melalui apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon yang memberikan contoh secara lugas, praktis, sederhana, mudah dimengerti dan dipahami, dan juga melalui apa yang akan saya paparkan dari data dan fakta Alkitab semakin menjadikan mata hati, mata rohani kita, supaya model doa kita bisa mengevaluasi dan mengintrospeksinya, sehingga ke depan kita melakukan sesuatu, kita menaikkan doa-doa kita melayani orang lain, sudah semakin baik, semakin indah, disempurnakan, dan semakin dahsyat dan luar biasa. Beliau tadi mencontohkan, masa kita yang telah diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus, menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Masa kita sudah diutus, diperlengkapi dengan otoritas, diperlengkapi dengan kuasa, tapi ketika kita berdoa, kembali lagi kita lempar tanggung jawab kepada Tuhan. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita otoritas dan kuasa itu. Untuk lebih memperluas dan meyakinkan kita akan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, mari kita membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saya baca dulu di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. Dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Memang konteksnya di sini secara spesifik, Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk memperoleh kekayaan. Dengarkan baik. Tuhan telah menganugerahkan, memberikan kekuatan, power, otoritas, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Sedangkan memperoleh kekayaan saja di dunia ini yang bersifat semu dan sementara, Tuhan berkenan memberikan kekuatannya. Apakah hanya memperoleh kekayaan Tuhan memberikan kekuatan? Mari kita melihat informasi Alkitab yang lain. Saya tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, di dalam Matius pasal 10 ayat 1 dan 8. Dikatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tolong kita buka hati pikiran kita. Pertanyaan saya yang pertama, apakah memang firman ini hanya berlaku untuk para rasul pada zaman Yesus? Di sini letak perbedaan kita dalam menjalani panggilan kita. Saya ulangi sekali lagi pertanyaan ini. Apakah bagian firman Tuhan dari Matius 10 ayat 1 termasuk bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang akan saya bukakan dan bacakan serta jelaskan, terangkan kepada kita, hanya berlaku di zaman Yesus atau di zaman para rasul? Ini pertanyaan yang serius, sekalipun kelihatannya mudah menjawabnya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada saudara-saudaraku, Aperlin Jebua, Patrice Smith,
Bapak Muriwali Yanto Matalu, termasuk juga hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Apakah bagian firman Tuhan ini hanya berlaku di zaman Yesus dan para rasul dan tidak lagi eksis berlaku pada saat ini? Kalau memang jawaban dari nama-nama yang saya sebutkan tadi hanya berlaku di zaman Yesus, ya sudah, berarti di situ perbedaan kita. Kalau saya punya prinsip, punya keyakinan, dan saya yakin 100%, hambanya Pastor Andi Simon, termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan karunia mujizat, karunia kesembuhan, mereka tetap masih percaya 100% tentang ayat firman Tuhan ini. Masih berlaku sampai sekarang. Seperti Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata dengan sangat jelas, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, esok dan selama-lamanya. Saya yakin dan percaya bukan hanya doktrin atau ajaran tentang Yesus yang tidak berubah, tapi baik kasih, kuasa, kebaikan, mujizat, perbuatannya yang besar masih tetap berlaku sampai sekarang melalui hamba-hambanya yang percaya akan janjinya, yang percaya akan kebenaran firman-Nya. Nah, saya akan lanjutkan Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Setelah Yesus memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, maka murid-murid ini pun diutus oleh Yesus. Apa perintah Yesus? Tolong kita perhatikan. Perintah ini saya juga yakin percaya bukan hanya perintah kepada para rasul di zaman Yesus, tapi juga perintah kepada saudara dan saya, perintah kepada kita semua, khususnya pastor, penatua, gembala, pendeta. Dikatakan demikian, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang tidak atau kurang percaya akan mujizat, kuasa, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan sekarang ini, dan kalau itu tidak dialami dalam pelayanannya, maka tolong jangan terlalu cetek, miskin, dan dangkal mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan, oh, itu belum tentu dari Tuhan. Kalaupun memakai nama Yesus, itu belum tentu dari Tuhan. Tetapi kita coba melihat yang pertama, background, latar belakang kehidupan seseorang yang mengerjakan karunia yang Tuhan percayakan itu bagaimana. Adalah mustahil seseorang yang membangun relasi hubungannya dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui doa, rasa lapar dan haus yang dalam akan firman. Setelah itu dia melayani. Setelah melayani terjadi demonstrasi kuasa Tuhan, maka disimpulkan itu belum tentu dari Tuhan. Jadi yang mana yang asli? Tunjukkan dong yang asli. Jangan hanya konteks teori. Tunjukkan prakteknya yang asli begini. Kalau hanya teori mah, tidak lebih pintar kita dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya justru makin terbuka hati pikiran saat ini. Kenapa sampai akhirnya fokus berjubel tertuju orang-orang dari berbagai tempat datang untuk minta doa kesembuhan dari hambanya Pastor Andi Simon? Kenapa demikian? Saya punya pemikiran konklusi, jangan-jangan banyak atau mayoritas pendeta, penatua, gembala, pastor yang tidak lagi meyakini firman Tuhan ini. Satu. Yang kedua, jangan-jangan tidak melakukan, menjalankan perintah Tuhan ini. Memang itu bersangkut paut. Kalau tidak lagi meyakini, tidak lagi percaya firman Tuhan ini relevan dan kontekstual sekarang, maka sudah pasti tidak akan dilakukan. Atau jangan-jangan sudah mengambil sebuah konklusi, kesimpulan, oh itu bukan karuniaku, tapi karunia orang lain. Seringkali kita bersembunyi di belakang argumentasi, alasan-alasan yang kita buat, tapi kita sendiri belum mempraktekannya.
Padahal firman Tuhan berkata di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kenapa bukan ini yang didengungkan dan disuarakan, digemakan di mana-mana? Kenapa hanya dengan berpikir sempit Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya kepada kita semua, apakah kriteria ini cocok dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan karunia kesembuhan, karunia mujizat? Secara spesifik atau secara khusus kepada hambanya Pastor Andi Simon. Padahal kalau kita baca di ayat 15, itu terkait dengan peringatan Yesus supaya berwaspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka, tentunya kepada saudara dan saya, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus memberikan konklusi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pertanyaannya, buah kehidupan dari Pastor Andi Simon, apakah memang buah ciri-ciri nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu? Tentu tidak. Beliau melakukan segala sesuatu dengan kasih. Beliau seorang yang rendah hati. Beliau seorang yang tidak mencari keuntungan, bahkan suka berbagi kepada orang lain. Karena apa? Beliau selalu punya moto, aku mendapatkan karunia ini dengan cuma-cuma, maka aku akan memberikannya dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Saya mengulas hal seperti ini. Terutama, saya pakai pernyataan Pastor Andi Simon untuk membongkar dan membukakan kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah pengajaran yang praktis, yang dapat semakin meneguhkan dan menguatkan kita bahwa mujizat dan kuasa Tuhan masih tetap terjadi saat ini. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, yang penting kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan otoritas dan kuasa kepada kita. Sama seperti yang diberikan kepada murid-murid Yesus saat itu. Untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mereka pun pergi. Dan akhirnya terbukti. Kenapa terbukti? Memang bukan karena kuat gagah kehebatan dari para murid, para rasul saat itu. Mereka tidak ada apa-apanya kalau bukan kuasa itu yang telah diberikan kepada mereka. Jadi sumber kuasa itu bukan murid-murid, tapi Yesus yang memberi kuasa. Itulah yang sering didengungkan dan disuarakan berulang-ulang oleh hambanya Pastor Andi Simon. Aku ini tidak ada apa-apanya. Aku bukan penyembuh. Aku bukan sang penyembuh. Aku hanya hamba, budak, jongos, doulos Kristus yang menghidupi firman, membagikannya kepada orang lain. Dan akhirnya terjadi demonstrasi kuasa Tuhan. Begitu clear, begitu jelas dan terang benderang. Tidak ada sesuatu yang coba-coba disembunyikan. Atau tidak ada sesuatu yang menjadi udang di balik batu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Saya akan tunjukkan ternyata Yesus tidak hanya memberikan kuasa kepada 12 murid. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 10. Ayat 1, 9, 17, 19. Saya bacakan untuk kita. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti berbeda dari 12 murid.
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang ke-9. Apa perintah Yesus? Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kita lihat ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan. Ke-70 murid diutus berdua-dua, mereka diperintahkan menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Dan mereka memberikan testimoni kesaksian setelah kembali dari tempat di mana mereka diutus oleh Yesus. Mereka melaporkan apa yang mereka alami dan mereka lakukan, bahwa setan-setan juga takluk di dalam kuasa nama Yesus. Memang Yesus dalam ayat berikutnya menegaskan, bersukacitalah bukan karena roh-roh jahat atau setan-setan itu takluk kepadamu, tapi karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, memang seperti yang sering dikatakan Pastor Rani Simon, mujizat terbesar bukan orang sakit sembuh, tapi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan akhirnya nanti dia akan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Itu yang terbesar. Tetapi bisa saja Tuhan punya cara dengan mendemonstrasikan kuasanya di alam seseorang. Maka hal itu menjadi pintu gerbang pembuka bagi dia untuk makin lebih lanjut mengerti dan mengenal Kristus secara pribadi dalam hidupnya. Jadi tidak perlu dibuat dikotomi antara Yesus sang juru selamat dengan Yesus sang penyembuh. Apa yang terjadi ayat 19? Sesungguhnya aku telah, kalau ada kata telah berarti bukan akan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan memberikan kuasa. Kuasa atas apa? Atas roh-roh jahat, atas segala penyakit dan kelemahan, bahkan atas segala hal-hal yang membahayakan kehidupan mereka, termasuk musuh yang mencoba menghadang merintangi mereka. Mereka dijamin oleh Kristus meraih kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, dari ayat-ayat ini makin memperjelas, mempertegas kepada kita bahwa kuasa itu telah diberikan kepada kita. Salah satu ayat favorit dari hambanya Pastor Rani Simon adalah Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Bapa. Saudara dikasih Tuhan, kita ini bukan orang kacangan. Dan itu terjadi bukan karena kuat gagah kehebatan kita. Sebelumnya kita adalah anak-anak dunia ini. Sebelumnya kita adalah hamba-hamba dosa. Tetapi sejak saudara dan saya telah membuka hati oleh karunia Tuhan, diberikan kepada kita iman untuk mempercayai karya penebusan Kristus, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris kekal dalam kerajaannya. Perubahan status dari anak-anak dunia, dari hamba-hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Ada power, ada exousia, ada kuasa yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 jelas berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, Yesus di dalam ayat 4 melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa. Mereka diperintahkan supaya standby, siap sedia di Yerusalem menanti janji Bapa. Kenapa demikian?
Karena Yesus tahu mereka tidak akan sukses, tidak akan berhasil, tidak akan punya keberanian menghadapi tantangan kehidupan kalau hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Maka akhirnya setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian dicurahkannya Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebagai kuasa yang supranatural, kuasa yang ajaib dan dahsyat, luar biasa. Kuasa itulah yang menaungi melingkupi para murid, sehingga mereka boleh menjadi saksi yang efektif, efisien, optimal, maksimal. Rasul Petrus yang tadinya seorang penakut, diubah oleh kuasa kehadiran Roh Kudus yang menguasai, mengendalikan hati pikirannya, sekaligus perkataannya. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat sekaligus. Terjadi perubahan yang dahsyat. Pemakaian Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan sejarah membuktikan Rasul Petrus itu mati dalam posisi disalib terbalik. Siap bahkan setia sampai akhir. Karena apa? Karena kuasa Allah. Kuasa sebagai anak-anak Bapa. Kuasa Roh Kudusnya menaungi, melingkupi, menguasai, mengontrol, dan memenuhi para murid. Kuasa itu jugalah yang dilimpahkannya, dipercayakannya kepada saudara dan saya. Maka kita mampu dan dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sama seperti Yohanes 14 ayat 12 berkata, tetapi barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara dikasih Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh Yesus adalah, yang pertama memang kita tidak mungkin masuk di sana. Yaitu mati di kayu salib, menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa kita lakukan. Bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu janji Yesus. Bukan janji saya. Bukan itu sebuah kesombongan, kepongahan. Mau menyaingi Yesus. Tidak. Karena sentral berita kita adalah Yesus yang kita beritakan. Kuasa nama Yesus. Karya Yesus. Pribadi Yesus. Itu yang kita saksikan kepada orang lain. Sentral beritanya adalah Yesus. Karena Injil itu terkait dengan Yesus Kristus. Anak Allah, Mesias yang hidup. Saudara dikasih Tuhan. Yesus melakukan pekerjaan apa? Mengajar, memberitakan Injil, membuat yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta tahir, yang mati dibangkitkan, kepada orang-orang diberitakan kabar baik. Maka pekerjaan yang sama kita lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Lebih besar bisa maksudnya lebih sering terjadi. Karena kebutuhan yang makin banyak orang sakit di dunia ini, karena penduduknya makin banyak. Bahkan bisa juga dengan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat dan luar biasa terjadi. Dan semuanya itu bukan karena kuat gagah kehebatan kita, tapi karena kuasa Tuhan yang ada telah dipercayakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan hambanya Pastor Rani Simon. Sudah diberikan kuasa, tapi kenapa kita tidak pakai kuasa itu? Tentunya dengan cara kita menghidupinya, seperti dikatakan Pastor Rani Simon. Jangan kita hanya berteori, mengerti tentang Tuhan. Tapi mari kita mengalami Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Maka firman yang sudah kita hidupi itu, kita bagikan kepada orang lain. Maka percayalah, pasti nyata mujizat dan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.